Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazira Yukaryawaru dengan NIM R04200032. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai asuhan kebidanan ibu bersalin pada Nyonya J dengan G1P0A0 umur kehamilan 38 minggu di VK RSUD Karanganyar dengan teknik pendokumentasian SOAPIE. Nama pasien Nyonya J, umur 23 tahun dengan nomor RM 210874432, tanggal masuk 27 April tahun 2021 di Bangsal FK kelas 3. Pada tanggal 27 April tahun 2021 pukul 15 WIB, dengan data subjektif, alasan pasien masuk, ibu datang mengatakan merasa ingin buang air besar, kencang-kencang sering, dan lemas. Di keluhan utama, ibu mengatakan sudah kencang-kencang teratur sejak jam 5 WIB dan keluar lendir berwarna jernih sejak jam 14 WIB. Dengan objektif, di pemeriksaan umum ada kesadaran umum dari Nyonya J yaitu kompos mentis. Keadaan umumnya baik, tanda-tanda vital setelah diperiksa, tekanan darah 110/80 mmHg, nadinya 34 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernafasannya 20 kali per menit, berat badan 56 kg, tinggi badan 156 cm, dan pada pemeriksaan fisik, diinspeksi muka tidak pucat, pada mata konjungtiva Nyonya J tidak pucat, sklera tidak pucat, dan pada payudara, tepatnya pada mamae membesar dan simetris, benjolan atau tumor tidak ada, areola hiperpigmentasi iya, papila mamae menonjol, pengeluaran kolostrum iya, dan pada abdomen membesar, tidak ada luka bekas SC atau sesiria atau luka sesar, dan gerakan janin ada. Kemudian auskultasi. Pada DJJ ada 140 kali per menit, intonasinya kuat, punctum maksimum 1, cermat di kuadran kanan bawah pusat. Selanjutnya pada palpasi, di Leopard 1 TFU setengah PX pusat, pada fundus uteri teraba satu bagian besar, kurang bulat, lunak, dan tidak melenting. Lalu pada Leopard 2 sebelah kanan teraba satu tahanan keras memanjang, dan sebelah kiri teraba bagian kecil-kecil janin. Di Leopard 3 bagian terendah janin teraba satu bagian besar, bulat, keras, dan tidak dapat digoyangkan. Kemudian di Leopard 4 bagian terendah janin sudah masuk ke PAP divergen 2/5 di Hodge 3. Dan yang ketiga ada pemeriksaan penunjang, ada darah dan urin. Pada darah HB-nya 12 gram, golongan darah ibu 0, resusnya plus, dan pada urin protein negatif, reduksi juga negatif. Dan yang ketiga ada asesmen. Yang pertama, diagnosa kebidanan Nyonya J, umur 27 tahun dengan usia kehamilan 39 minggu, G1P0A0, janin tunggal, hidup in parturian dalam persalinan kala 2 lama. Kemudian yang kedua, masalah tidak ada, dan ketiga, kebutuhan tindakan tidak ada. Kemudian planning, bina hubungan baik ibu dan keluarga serta lakukan inform concern, beritahu hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga, pantau kemajuan persalinan, keadaan ibu dan janin dengan partograf, tawarkan pendampingan persalinan, tawarkan posisi yang nyaman sesuai keinginan ibu, berikan informasi tentang proses persalinan, anjurkan makan dan minum pada ibu, anjurkan dukungan mental dan spiritual pada ibu, ajarkan dan bimbing teknik relaksasi, anjurkan pada ibu untuk tidak menahan BAK dan BAB setiap menginginkan, dan yang terakhir siapkan alat partus, alat resusitasi, kelengkapan bayi dan ibu. Selanjutnya ada implementasi. Implementasi ini yang saya lakukan yaitu yang pertama, menjalin hubungan baik dengan ibu dan keluarga serta melakukan inform concern. Selanjutnya memberitahu kepada ibu hasil pemeriksaan bahwa pembukaan sudah lengkap dan saatnya untuk ibu bersalin.
Kemudian ada memberitahu pada ibu bahwa keadaan ibu dan janin baik, menawarkan pendampingan persalinan pada ibu, mengatur posisi pasien dengan nyaman tanpa membahayakan janin dengan posisi dorsal rekumben, lalu memberikan informasi kepada ibu tentang proses persalinan, memberikan makan dan minum pada ibu agar tidak lemas dalam mengejan. Ada menganjurkan untuk berdoa untuk memperlancar persalinan, memberikan message dan sentuhan kepada ibu dengan mengelus-ngelus tangan dan perut, menganjurkan ibu untuk tidak menahan BAK dan BAB setiap menginginkan, dan yang terakhir ada menyiapkan alat partus, alat resusitasi, dan kelengkapan bayi dan ibu. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Di evaluasi ini yang pertama ada ibu merasa nyaman dengan bidan, ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaan yang sudah memasuki masa persalinan sehingga ibu tidak khawatir dan resah. Kemudian ibu sudah mengetahui kemajuan persalinannya, ibu ingin didampingi suami dalam menghadapi persalinannya, ibu sudah memilih posisi persalinan dengan posisi setengah duduk. Lalu ibu mengetahui keadaannya saat proses persalinan, ibu bersedia untuk makan dan minum supaya tidak lemas, ibu melakukan doa bersama suami, dan yang ke-9 atau yang terakhir, ibu merasa rileks dalam menghadapi persalinannya. Kemudian Soapie yang kedua, pada hari yang sama di jam 18.47 WIB dengan subjektif, ibu senang dan bersyukur atas kelahiran bayinya. Dengan objektif, badan ibu berkeringat, TFU setinggi pusat, plasenta belum keluar, tali pusat terlihat memanjang di vulva, kandung kemih ibu kosong. Dengan asesmen, ibu G1P0A0 parturian kala 3. Dan planning, jelaskan pada ibu akan dilakukan manajemen aktif, beritahu dan suntik oksitosin, beritahu plasenta akan lahir. Kemudian implementasinya menjelaskan kepada ibu akan dilakukan manajemen aktif, memberitahukan dan suntik oksitosin, memberitahukan plasenta akan lahir. Kemudian dievaluasi, ibu sudah mengetahui akan dilakukan manajemen aktif, ibu sudah mengetahui dan bersedia disuntik oksitosin, dan yang terakhir plasenta lahir seluruhnya pada jam 18.50 WIB. Tanda tangan nama terang. Setiap 1 kali Soapie selalu tanda tangan nama terang. Seperti pada tanggal 18 pada pukul 18.47 dan pada pukul 15.00. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.